Iya, terima kasih Kak Femi atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan memulai acara ini. Yang saya hormati dosen sosiologi UNESA, Bapak Farid Pribadi, Sos and Sosio. Yang saya hormati owner Tivo Fotografi, Pak Elin Bahtiar, SSN. Lalu yang saya hormati jurnalis tribunjatim.com, Mas Fikri Firmansyah SI.com, serta hadirin peserta seminar workshop fotografi dan jurnalistik Wispotion 2020 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diva Evania Rosya, selaku moderator yang akan membantu jalannya pemaparan materi pada seminar kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan teman-teman dan juga kesediaan dosen dan pemateri dalam acara yang diadakan HMP Sosiologi UNESA, yaitu workshop jurnalistik dan fotografi Wispotion 2020. Teman-teman yang berbahagia, pada workshop jurnalistik fotografi kali ini, kita akan membahas mengenai dunia fotografi dan jurnalistik dengan tema mewujudkan generasi berkompeten dalam dunia jurnalistik. Dan tentunya dengan kedua pemateri yang sudah sangat expert pada bidangnya. Baiklah, sebelum pemaparan materi yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama seminar berlangsung. Baik, yang pertama, pada saat pemaparan materi berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan audio dan menyalakan kamera. Yang kedua, yaitu pemaparan materi dari setiap pemateri mendapatkan alokasi waktu 40 menit. Yang ketiga, pada saat sesi tanya-jawab, peserta menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan, kemudian moderator akan memilih pertanyaan 2 teratas dari audiensi, kemudian pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator tentunya dan akan dijawab atau ditanggapi oleh pemateri. Dan yang terakhir yaitu selama acara berlangsung, dimohon untuk tetap menjaga adab dan sopan santun, serta tidak diperkenankan mengirim hal-hal apapun di luar topik bahasan, baik secara lisan maupun tulisan pada kolom komentar. Demikian peraturan yang akan kita gunakan selama acara seminar berlangsung. Baik, langsung saja, yaitu sesi pemaparan materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Fikri Firmansyah, SI.com, selaku jurnalis dari tribunjatim.com, dengan durasi waktu 40 menit. Kepada Mas Fikri Firmansyah, saya persilahkan. Assalamualaikum Mbak Diva. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya yang ikut acara workshop fotografi dan jurnalistik, semoga tetap sehat dengan menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Mengingat tema kali ini terkait tentang menjadikan jurnalis yang berkompeten, arti kompeten sendiri kan menguasai. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin mengatakan yang seperti sebelumnya tadi, bahwa memang kalau untuk menjadi jurnalis itu memang harus, yang pertama memang harus suka nulis. Karena kalau nggak suka nulis, susah. Yang kedua itu membaca. Kenapa harus banyak membaca? Karena dalam jurnalis, ketika kita sudah suka menulis, namun kalau kita nulisnya asal-asalan, itu sulit dipahami oleh pembaca, atau biasa disebut netizen biasanya kalau masa kini. Karena dalam dunia jurnalis itu kalau ketika kita suka membaca, kita punya tentang pengetahuan diksi-diksi kata maupun kalimat. Misalnya seperti yang sederhana itu biasanya orang menyebut kata optimis. Nah, biasanya kata optimis itu kalau di dalam dunia tulisan, jurnalistik, khususnya jurnalistik wartawan ya, itu ditulisnya kan kadang kalau optimis juga. Padahal yang sebenarnya itu yang ditulis yang secara benar adalah optimisme maupun optimistis, bukan optimis. Memang umumnya orang berbicara terkait kata optimis, cuman kata optimis saja. Jadi seperti itu contoh kecilnya. Terkait tema hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang jurnalis. Jurnalis sendiri adalah
Jurnalis sendiri, kalau bagi saya sendiri yang profesinya wartawan, sebenarnya jurnalis itu luas. Jurnalis itu juga bisa menulis novel, puisi, atau yang lainnya. Tapi juga bisa wartawan. Karena saya sebagai wartawan, saya di sini akan menjelaskan tentang jurnalistik kewartawan. Untuk menjadi jurnalis wartawan sendiri, yang pertama itu memang bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Pertama itu memang harus berani. Kenapa harus berani? Karena dalam dunia jurnalis wartawan, kalau kita tidak berani itu, maksud saya percaya diri, bukan berani. Percaya diri itu pertama. Kemudian yang kedua itu tidak malas. Karena biasanya itu kalau wartawan-wartawan muda takutnya itu malas atau gimana. Ketiga, berani berkata jujur. Karena dalam dunia jurnalis wartawan sendiri, kita mementingkan kebutuhan masyarakat, bukan hal yang lainnya. Jadi tujuan kita itu memberitakan informasi yang ada di lapangan kepada masyarakat. Nah, itu kemudian mungkin Mbak bisa di slide berikutnya, Diva. Slide berikutnya, Mbak. Nah, kemudian apa sih jurnalis itu sendiri? Khususnya jurnalis wartawan ya. Jurnalis wartawan sendiri adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan bersurat kabaran dari seni kejujuran yang bersangkutan dengan pemberitaan ataupun surat kabaran. Kemudian untuk teknik-tekniknya bagaimana sih ketika menjadi seorang jurnalis wartawan? Biasanya saya kalau melakukan peliputan menjadi seorang jurnalis wartawan, itu prosesnya itu mulai dari melakukan liputan itu turun ke lapangan, mencari data, menulis, kemudian menyebarluaskan. Kemudian untuk tekniknya bagaimana? Nah, ini yang biasanya yang penting ini dari sini. Jadi memang kita sebagai seorang jurnalis wartawan itu memang harus pintar sosialisasi. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa sosiologi ini kan sudah lebih paham tentang kayak ilmu sosial, berinteraksi dengan baik dan benar antar sesama individu dengan individu lain. Tujuannya apa? Karena kita agar suasana mencair, obrolan kita terhadap narasumber atau yang biasa disebut orang penting yang kita wawancara itu lebih enak. Jadi ketika pada saat itu pula kita gampang nyari informasinya, karena interaksi kita interaksi yang enak, nggak kaku atau gimana. Itu perlu dibangun juga bagi seorang jurnalis. Kemudian jenis-jenis jurnalistik, karena saya di media Tribun ya, saya akan hanya menjelaskan dua. Kalau di saya sendiri, jenis-jenis jurnalistik di media saya sendiri itu ada dua, cetak sama online. Kalau di Jawa Timur sendiri ini mungkin teman-teman udah dengar Harian Surya. Nah, itu cetaknya dari tempat saya bekerja di media. Untuk online-nya mungkin teman-teman ada yang dengar Surya Koedi dan Tribun Jatim, bahkan Tribun Madura, Tribun Kediri, Surya Malang, dan masih banyak lainnya yang di Jawa Timur. Kesemua portal Tribun itu merupakan bagian inti dalam satu bendera Tribun News. Apa terus teman-teman penasaran apa yang membedakan pekerja seorang jurnalis wartawan di media cetak sama media online? Sebenarnya sama saja. Cuman bedanya kalau kita menulis di media cetak itu kita penulisannya harus lebih mendalam dan punya karakter berita itu penting. Sedangkan untuk online, saya sendiri biasanya mencari atau menulis berita yang penting, maksud saya bukan penting, yang menarik, tapi tetap juga secara mendalam. Jadi bedanya kalau di cetak itu biasanya penting dan mendalam. Kalau di online sendiri, saya biasanya menulis menarik, namun diulas secara mendalam. Nah, saya cuman ingin, bentar.
Setelah itu saya ingin menyampaikan lagi bahwa karena teman-teman ini juga terbilang masih muda, jika nantinya memang kepingin jadi seorang jurnalis, entah itu jurnalis sebagai novel atau wartawan, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam dunia jurnalis itu ada namanya kode etik jurnalis. Jadi ketika menulis, saya sendiri yang sebagai seorang wartawan, saya harus menulisnya secara berimbang. Apapun yang saya tulis, saya harus secara berimbang. Tidak membela pihak kanan maupun pihak kiri. Jadi netral. Kedua, kita sebagai seorang penulis sendiri atau teman-teman besok yang ingin jadi penulis, budayakan jangan sampai mengcopy berita. Itu yang penting. Apapun tulisan kita, meskipun sedikit, apapun kurang menarik atau gimana, yang penting itu tulisan kita, itu yang patut kita banggakan. Itu bagian dari beberapa dari kode etik jurnalistik. Sebenarnya ada 10, cuman saya hanya menjelaskan yang berkaitan dengan jurnalis wartawan sendiri. Umumnya maksud saya. Dan tentu yang ketiga, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, maupun cabul. Kalau di era sekarang biasanya yang terkenal fitnah itu berita hoak. Untuk menjadi seorang jurnalis wartawan, kita harus menghindari penulisan yang seperti itu. Kemudian untuk tips-tips teknik dalam dunia jurnalistik wartawan bagaimana sih? Misalnya teman-teman penasaran. Untuk yang pertama sendiri tekniknya itu reportase. Jadi memang kita sebagai wartawan, kita ini harus piawai, wawancara dan mengamati peristiwa, dan yang tentunya tetap harus berimbang ya. Nggak boleh membanding-bandingkan. Kita harus berimbang, kita harus netral. Dan untuk menjadi seorang jurnalis, seperti yang saya katakan di awal tadi, seorang jurnalis wartawan juga harus menguasai kaidah bahasa jurnalistik. Jadi yang pernah saya jelaskan di depan tadi, bahwa kita harus banyak membaca intinya. Karena dengan banyak membaca, kita menguasai banyak diksi-diksi kata dan kalimat. Dari situ kalian nanti semua akan mendapatkan ilmu secara alami. Jadi sudah suka nulis, ketika kalian banyak membaca, banyak kalimat-kalimat atau diksi-diksi kata yang benar itu kalian dapatkan sendiri ilmunya. Untuk bahasanya dalam dunia jurnalistik wartawan sendiri, biasanya itu unsurnya itu ada 3 biasanya kalau ketika saya menulis, ringkas dan lugas. Untuk jenis-jenisnya itu kalau di tempat saya sendiri itu strike news sama fitur. Strike news itu apa sih? Strike news itu hampir sama kayak breaking news ya. Jadi berita yang terjadi pada saat itu. Jadi berita yang terbaru, jadi misalnya kayak demo kemarin. Nah, demo kemarin itu kalau memang ditulis kemudian ditayangkan pada hari itu juga, itu termasuk strike news. Saya akan membahas tentang demo yang kemarin biar mungkin bisa menarik dan teman-teman lebih gampang ya. Nah, dalam jurnalis juga kunci utamanya juga harus ketika menulis harus melihat terhadap rumus 5W1H. Mungkin teman-teman sudah tahu sendiri 5W1H itu apa. Mbak, mungkin slide-nya bisa digeser ke 5W1H. Nah, misalnya kayak demo kemarin, dalam 5W1H, what, apa yang terjadi? Yang terjadi ya penolakan Undang-Undang Omnibus Law UU Cipta Kerja. Siapa yang terlibat? Yang terlibat banyak, ada mahasiswa, buruh, masyarakat sekitar, dan aparat kepolisian, dan juga pemerintah sendiri. Ini saya masih bicara dalam konteks strike news-nya, teman-teman. Terus mengapa terjadi demo itu? Terjadi karena pihak DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Kemudian dirasa tidak menguntungkan untuk para buruh,
dan mahasiswa yang nantinya setelah lulus. Makanya terjadi demo. Kapan terjadi? Kalau kemarin berarti terjadinya ya kemarin. Tapi maksud saya ditulisnya hari itu juga dan dimuat berita hari itu juga. Karena mengandung berita strike news. Di mana itu terjadi? Kemarin terjadi di 2 tempat. Berarti ketika kalian menulis berita, harus ada tempat lokasi terjadinya berita itu. Misalnya 2 di antara lokasi kemarin saat terjadi demo, salah satunya ada di depan Gedung Gerahadi. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Itu masuk ke WHO. Bagaimana? Kalian harus bisa menjelaskan secara luas dan mendalam, mulai dari para demonstran itu datang sampai berakhirnya demonstran itu pulang gimana, itu yang dijelaskan. Terkait 5W1H khususnya yang di WHO bagaimana. Nah, untuk fitur gimana, Mas? Nah, untuk fitur sendiri sama, cuman bedanya itu kita harus memang lebih disuruh untuk kreatif. Mbak Diva mungkin bisa di slide paling bawah sendiri yang tentang berita Kampung 1001 Malam Surabaya. Jadi meskipun kalian menulis strike news maupun fitur, semuanya harus tetap menarik ya. Konteks menarik di sini itu penting buat pembaca, bermanfaat untuk orang banyak, masyarakat orang banyak itu, dan menarik. Nah, di sini berita saya yang dimuat di Surya itu tentang, bentar, saya agak nggak kelihatan ini. Tentang kehidupan warga kampung 1001 Malam Surabaya saat pandemi COVID-19. Minta bantuan Gubernur Jatim. Mungkin teman-teman nanti setelah mengikuti acara ini bisa dilihat berita itu merupakan berita fitur, tapi punya apa ya, nggak kalah menariknya dengan berita seperti strike news. Nah, di sini akan saya menjelaskan 5W1H-nya dari berita tersebut. Misalnya, apa yang terjadi? Teman-teman sebelumnya pasti sudah kenal Kampung 1001 Malam Surabaya, kalau nggak salah juga berbagai fakultas dari UNESA sendiri sudah banyak yang ke sana, KKN-nya katanya kan. Kampung 1001 Malam sendiri itu merupakan kampung yang bisa dibilang kampung yang ekonominya sangat rendah. Karena masyarakatnya di sana itu bekerjanya kalau nggak jadi pemulung ya mengamen. Nah, yang terjadi di situ pada saat pandemi apa? Yang terjadi itu masalahnya ekonomi mereka semakin sulit untuk didapatkan. Maksudnya pendapatan mereka itu masuk ke apa? Dalam 5W1H, dalam konteks berita fitur ini kategori fitur ya teman-teman. Berita yang saya tulis di Surya ini tentang Kampung 1001 Malam Surabaya. Kemudian siapa yang terlibat di sana? Yang terlibat masyarakat sekitar sana, kemudian kepalanya sendiri yang menciptakan Kampung 1001 Malam Surabaya sendiri itu namanya Bapak Bejo. Dan sebenarnya ada juga bisa lainnya. Barangkali Bapak Bejo sebagai narsum pertama menyebutkan pernah berbincang dengan siapa. Itu masih bisa didalami lagi, tapi nanti itu saya akan bahas lagi. Kemudian why, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, di dalam berita fitur, mengapanya ini masuk ke karena ada pandemi, mereka semakin pendapatannya berkurang. Di mana peristiwa itu terjadi ya di tempatnya Kampung 1001 Malam itu sendiri. Lalu bagaimanakah peristiwa tersebut terjadi? Hunya apa? Hunya ya bagaimana perjuangan seorang masyarakat Kampung 1001 Malam Surabaya tetap bisa bertahan di tengah corona. Jadi pada saat saya liputan itu, saya sedikit cerita, mereka sebelum adanya pandemi itu penghasilannya bisa 200.000 per hari yang pemulung. Namun setelah ada virus corona, mereka yang pemulung yang berada di Kampung 1001 Malam Surabaya itu seminggu hanya 50.000. Nah, menariknya dari situ, menggugah orang, membuat orang sebagai pembaca kasihan. Nah, itu kategori berita meskipun fitur, beritanya menarik karena orang merasa kasihan. Jadi teman-teman harus lebih
didorong lebih kreativitas untuk ketika menulis berita jenis fitur daripada straight news. Kemudian saya akan menjelaskan intinya dalam menulis berita itu memang harus menarik perhatian. Kalau di online sendiri, menarik itu memang harus utama dalam menulis berita online, penulisan online. Kalau dicetak sendiri, bagi saya, ketika saya menulis untuk cetak, harus berita yang penting. Pentingnya itu sekitar 90% lah. 10%-nya tetap harus ada menariknya. Cuman kalau online itu, biasanya kalau ketika saya menulis berita online itu, Mbak Diva dan teman-teman itu biasanya saya diutamakan persentase yang terbanyak itu yang menarik, ya kayak Kampung 1001 Malam Surabaya sendiri. Nah, barangkali teman-teman itu kan terkait apa ya, maksudnya cara-cara penulisan yang tentang peristiwa-peristiwa yang mudah. Mbak Diva mungkin bisa diarahkan ke bawah sendiri-sendiri. Yang tadi Kampung 1001 Malam Surabaya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada namanya ekspor furnitur Jatim melesat. Nah, itu kan tayang di koran. Itu mengandung berita yang penting. Kenapa penting? Karena agar dilihat oleh para eksportir dan pengusaha-pengusaha kayu lainnya, dengan adanya berita itu mereka tetap bisa optimistis bekerja. Buktinya bahwa memang ekspor furnitur khususnya kayu-kayu di Jawa Timur ini meskipun ada pandemi, dia mampu tetap ekspor. Oh ya, sebelumnya bentar saya ketinggalan, saya ingin menjelaskan pendalaman berita. Kayak yang di Kampung 1001 Malam tadi sama yang ini. Yang ini juga akan saya jelaskan pendalamannya. Dalam menulis berita memang perlu mendalami, khususnya cetak ya. Cetak itu harus dalam. Jadi tidak bisa singkat. Kalau online itu boleh singkat, tergantung konteks peristiwanya. Kalau misalnya kayak demo kemarin, itu singkat nggak apa-apa, asalkan jelas semua beritanya. Di mana kejadiannya, apa yang terjadi. Nulisnya sedikit nggak apa-apa. Cuman kalau situasinya nggak ricu, kalian misalnya kalau udah jadi jurnalis harus menjelaskan secara mendalam. Siapa yang melempar batu itu kalau bisa dijelaskan. Itu kalau sedang ricu kayak di buku kemarin itu nggak bisa dijelaskan, kalian jelaskan secara singkat saja, yang penting jelas nggak apa-apa. Nah, terkait yang di furnitur ini berita koran, berita media cetak. Berarti kalian nanti ketika menjadi seorang jurnalis, kalian harus bisa memplanning tulisan sekalian yang ketika kalian liput itu harus mengandung makna yang paling banyak, itu penting. Jadi ketika di situ tertulis ekspor furnitur Jatim meningkat, agar para pembaca kita, khususnya para pengusaha, khususnya yang di bidang kayu maupun eksportir kayu, itu tetap mampu semangat dia melihat berita itu, menggugah pembaca. Kita sebagai seorang jurnalis nantinya akan merasa bangga, tidak membuat para pelaku usaha kayu semakin down, tapi bisa semakin tetap semangat, karena melihat memang buktinya ekspor kayu meningkat. Hal itu juga diiyakan sendiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Jawa Timur kita, Bapak Derajat, bahwa memang ekspor meningkat. Kenapa kok meningkat? Nah, menariknya dari sini. Karena koran itu penting dan mendalam, saya sendiri dan untuk teman-teman ke depannya ketika menjadi seorang jurnalis, khususnya menulis cetak, harus dalam menulisnya. Kenapa meningkat? Karena para pengusaha kayu dan pengrajin kayu ini pintar berinovasi. Jadi ketika ada corona, para pengrajin ini yang dulunya misalnya buat kursi, dia jadikan inovasi lainnya, kayak misalnya cindramata apa, tapi tetap berbahan baku kayu. Itu yang kita tulis secara dalam. Jadi nggak hanya asal-asalan
ketika kita menjadi jurnalis untuk menulis ditayangkan dicetak, nggak hanya salah-salah nulis ekspor meningkat segini, angkanya segini, nggak gitu. Jadi kita dalemin, kenapa kok bisa meningkat? Karena pengrajinnya sendiri pintar berinovasi. Kemudian inovasi yang dilakukan pengrajin itu mendapat dukungan dari pemerintah. Kita jelaskan juga pemerintah mendukung apa, dengan cara bagaimana. Atau ketika pemerintah bilang dimodali atau diberikan edukasi melalui apa, kita tulis secara mendalam. Kemudian ketika para pengrajin itu melakukan inovasi, perjalanan melakukan inovasinya itu kita tulis juga. Kita sebagai seorang jurnalis, kita harus menulis secara detail perjalanan melakukan inovasinya. Mulai dari dia membuat kursi, kemudian berpindah membuat olahan kayu menjadi sebuah cindramata, atau kayak cermin, atau patung, itu kita tulis. Berapa lamanya dia membuat patung, kesulitannya, kemudian pendapatannya dibandingkan pada saat membuat kursi sama membuat patung banyak mana, itu kita tulis. Karena berita untuk tayang dicetak sendiri atau koran memang harus penting dan mendalam. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan, Mbak Diva? Oh ya, bentar Mbak Diva, saya ingin menjelaskan juga lagi. Biasanya untuk barangkali besok teman-teman menjadi seorang jurnalis, untuk biasanya kalau jurnalis baru itu bingung. Besok saya nulis apa ya? Nah, step-stepsnya itu biasanya proses produksi berita sendiri itu biasanya memplanning teman-teman. Jadi kita itu harus pintar kreatif sendiri. Kita melihat isu-isunya apa, kita pikir sendiri. Setelah ditemukan, kita baru reportase, meliput. Setelah itu baru kita tulis, kemudian kirim ke editor, kemudian baru publikasi. Publikasinya di mana? Kalau biasanya kalau pengen langsung ya publikasinya lewat online, media online. Karena kalau cetak biasanya kita nulis hari ini, kan pasti tayangnya besok pagi dicetak. Iya. Jadi intinya berita terkait strike news atau breaking news itu memang menarik, tapi fitur pun juga menarik kalau kreativitas kita mengolah berita itu hebat. Jadi kita harus melihat peluang dan isu apa. Jadi kayak Kampung 1001 Malam tadi, itu merupakan berita fitur, tapi karena menarik, mereka merupakan kampung yang paling ekonomi paling rendah di Surabaya. Bahkan juga mereka sendiri tidak diakui KTP-nya sama Pemkot Surabaya berdasarkan kepalanya Kampung Surabaya sendiri yang bilang. Jadi kayak gitu. Gimana Mbak Diva? Halo? Ya, apakah sudah cukup Mas Fikri atas pemaparan materinya karena masih ada waktu sekitar 7 menit lagi? Ada 7 menit lagi ya Mbak ya? Iya. Masih ada pemaparan materi Oh ya, atau kita lanjut ke saya sesi akan jelaskan lanjut? lagi terkait berimbang. Teman-teman nanti ketika jadi jurnalis, saya ingin menjelaskan tentang berimbang. Misalnya kayak meliput demo kemarin. Itu harus berimbang. Tidak boleh ada yang pro yang demonstran maupun pro yang aparat. Kita sebagai jurnalis sendiri, khususnya jurnalis wartawan, kita harus berimbang. Jadi kita harus nggak boleh menulis yang berdasarkan, kita menulis berdasarkan fakta di tengah-tengah. Jadi misalnya kalau teman-teman nulis demo anarkis, demonstran menyerang, nah, sebenarnya yang betul itu ditulis dengan judul situasi demo ricu. Nah, kenapa ricu nanti kita jelaskan di dalam berita. Jadi nggak asal-asalan peristiwa demo itu langsung ricu, kan ada penyebab. Jadi kita sebagai jurnalis harus tahu tentang cara penulisan itu, step by step-nya. Bahwa aparat peristiwa ricu dikarenakan ketika pagar roboh atau gimana, setelah itu baru aparat kepolisian untuk membubarkannya maksud saya bukan menyerang ya, mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan agar situasi demo tidak semakin kacau kayak gitu. Kemudian
demonstran pun masih tidak terima, memblokir jalan tunjungan. Nah, kita harus berimbang gitu menulisnya, benar-benar fakta. Jadi tidak hanya yang kalian tulis yang sesuai hati kalian karena kalian sebagai jurnalis pro sama demonstrannya. Jadi kalian seolah-olah menulis yang benar demonstrannya, tidak boleh begitu. Jadi memang harus ditulis secara detail mulai kenapa itu kok bisa ricu, terus kita tambahin lagi sampai berakhirnya peristiwa itu. Dan perlu diketahui juga untuk terkait peristiwa-peristiwa yang seperti demo kemarin itu, kalian nggak boleh pergi ketika sudah mendapatkan berita yang menarik. Karena kan peristiwa kayak gitu kalian nggak tahu. Itu peristiwa breaking news, kalian nggak tahu berakhirnya kapan dan berakhirnya karena apa, kalian nggak tahu. Jadi kalian sebagai jurnalis ke depannya nanti ketika menjadi jurnalis harus sampai selesai mengikuti peristiwa tersebut. Jadi tetap di tempat, nggak boleh pergi ya. Saya semalam juga kemarin sampai malam juga karena itu. Udah itu aja Mbak Jiva. Iya. Terima Oh, yang kasih benar. kepada... Kenapa, Mas? Jadi kalau nggak salah pertama ada yang cerita sharing-sharing angle tentang foto ya. Iya, Mas, Jadi saya betul. akan menambahkan bahwa di dalam dunia penulisan berita itu juga ada namanya angle. Nah, angle itu kayak gimana? Angle itu ya sama seperti foto, mungkin nanti akan dijelaskan oleh foundernya Tivok. Kalau penulisan berita, angle itu juga sama. Hampir sama seperti fotografi rumusnya. Jadi misalnya kayak Kampung 1001 Malam tadi judulnya itu kan minta bantuan Kofifa karena ekonominya rendah. Itu angle pertama dalam berita konteks Kampung 1001 Malam Surabaya. Angle kedua, Kampung 1001 Malam Surabaya hanya bisa apa ya? Kalian harus pintar nyari kayak nggak bisa misalnya membuat para anak-anaknya itu harus belajar sekolah daring karena orang tuanya nggak punya uang, maka nggak sanggup sekolah gara-gara ada pandemi. Itu angle kedua. Angle ketiga masih bisa lagi teman-teman. Angle ketiga kalian bisa tulis. Jadi angle pertama Kampung 1001 Malam ekonominya kan rendah. Angle kedua nggak bisa sekolahkan anak karena efek pandemi harus daring. Mereka nggak punya uang para orang tua di Kampung 1001 Malam. Angle ketiga kalian bisa tulis juga hingga corona tiba di Surabaya, mereka tetap nggak diakui KTP-nya sebagai warga Surabaya. Jadi sama sepertinya dengan pengambilan foto. Untuk pengambilan angle dalam dunia berita sama. Mungkin itu aja Mbak Diva. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Mas Fikri. Materi yang sangat luar biasa sekali ya dan sangat bermanfaat. Apalagi jurnalis itu sekarang sangat penting dalam menyampaikan berita-berita yang terjadi. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Fikri atas pemaparan materinya. Ya, sama-sama Mbak Diva. Ya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab atas materi yang pertama. Pertanyaan hanya dibuka untuk 2 pertanyaan ya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis pada kolom komentar dengan format nama, underscore pertanyaan, lalu pertanyaan 2 teratas akan saya bacakan dan akan ditanggapi oleh pemateri kita. Ya, ini Mas Fikri, ada 1 pertanyaan masuk dari Zalfa Irbila. Mas, ini saya bacakan sekaligus pertanyaannya atau mau dijawab satu-satu dulu? Dijawab Oke, satu-satu dulu mungkin Mbak. Iya, baik. Pertanyaannya pertama yaitu dari Zalfa Irbila. Ketika seorang jurnalis dari sebuah berita meminta foto dari orang lain untuk dicantumkan pada berita yang ia terbitkan, pentingkah mencantumkan nama pemilik foto tersebut? Lalu bagaimana etika sebenarnya dalam kasus yang seperti ini? Ya, dipersilakan kepada Mas Fikri untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Mbak, siapa tadi yang nanya Mbak? Mbak Jarva ya? Iya, Zalfa Irbila. Mbak Jarva untuk terkait pertanyaannya menarik.
pertanyaannya terkait plagiat sih sebenarnya. Jadi untuk di Undang-Undang Kode Etik Jurnalis terkait pertanyaan Mbak Jarfa tadi perlu sekali. Jadi misalkan Mbak menulis berita, kemudian nggak punya foto, minta ke media B, medianya kan media Mbak anggap aja media A. Itu nggak boleh, karena kita selain menghargai perjuangan temannya sampean yang udah ngambil foto itu juga memang ada kode etik jurnalis. Jadi ya perlu untuk mencantumkan namanya. Kalaupun biasanya ada media-media tertentu yang memang nggak bisa mencantumkan nama pemilik foto karena beda media. Kalaupun memang nggak bisa, biasanya kalau di rumus media di masa kini itu dikasih istimewa. Jadi tetap penulisannya Mbak Zarfa sendiri, kemudian fotonya dikasih foto tulisan caption istimewa. Dalam dunia berita sendiri istimewa itu berarti foto itu bukan milik dari Mbak Zarfa sendiri maupun milik media Mbak Zarfa sendiri dan milik orang lain atau gitu. Tapi kalau lebih baiknya lagi dicantumkan aja namanya yang pemilik foto aslinya karena menyangkut kode etik jurnalis. Mungkin bisa terbantu jawaban saya untuk Mbak Jarfa. Iya. Mungkin itu saja jawabannya, Mas. Atau ada tambahan lain? Oh, Oke. cukup itu aja mungkin, Mbak. Oke, baik. Kalau Yang Mbak tidak, Jarfa. kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Arista. Perkenalkan, saya Arista. Permisi, mau tanya Mas Fikri. Bagaimana teknik wartawan mendapatkan data dan informasi ketika meliput berita konflik? Sementara di sisi lain, wartawan juga harus memperhatikan keselamatan bertugas. Lalu, seandainya wartawan tersebut meninggal dalam tugas ketika meliput konflik, apakah ada jaminan? Berikut pertanyaan yang kedua. Silahkan kepada Mas Fikri untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Pertanyaannya dari Mbak Arista ya? Iya, Mas. Sudah jelas pertanyaannya atau perlu saya ulangi? Sudah Mbak. Baik. Nah, Mbak Arista untuk konflik, berarti kasus yang demo kemarin ya. Untuk konflik sendiri, memang kalau biasanya para wartawan itu lebih memilih safety. Safety di sini berarti cara menulisnya nggak perlu pakai narsum, nggak apa-apa. Tapi berdasarkan pengamatan. Dan itu kalau bisa pun harus disertakan video. Karena berdasarkan pengamatan. Kalau foto mungkin terlalu susah untuk dijadikan kekuatan. Tapi video kita simpan, tetap kita ambil gambar. Karena konflik, kita kan nggak bisa nyari informasi dan data-data pakai narsum ya. Jadi nulisnya berdasarkan pengamatan. Jadi misal kayak demo di depan Gerahadi hingga tengah malam makin ricu, masa lempar bom molotov. Nah, itu Mbak Arista nulisnya berdasarkan pengamatan. Jadi dengan ditulis lead pertama misalnya demo penolakan UU Cipta Omnibus Law di Surabaya di depan Gedung Gerahadi tepat pukul 18.30 makin ricu. Terus paragraf kedua diganti. Berdasarkan pengamatan Arista pukul 18.20 masa masih saling bentrok dengan aparat kepolisian. Bahkan bentrokan tersebut berlangsung sangat sengit. Paragraf ketiga, tak tanggung-tanggung masa, nah kayak gitu mengalir dan seterusnya mengalir. Tapi nggak apa-apa. Jadi memang kalau konflik itu memang harus safety. Jadi kita menulisnya berdasarkan pengamatan tanpa pakai narsum. Cuman kita menggambarkan kejadiannya. Dan kita harus menulisnya secara lugas dan jelas juga ya. Diksi-diksi katanya jangan sampai membuat pembaca bingung. Nah kemudian untuk misalkan memang kalau terpaksa pengen banget akhirnya terjadi sesuatu hal hingga membuat seorang wartawannya sendiri meninggal dunia, apakah ada dapat jaminan? Kan tadi pertanyaannya Mbak Arista kayak gitu. Kalau itu sendiri biasanya tiap media berbeda, Mbak. Jadi sulit untuk saya jabarkan karena kebijakan antar media kepada para wartawannya sendiri berbeda. Itu sih Mbak. Tapi yang lebih baiknya biasanya para wartawan itu memang harus safety. Sudah diinfo oleh tiap-tiap medianya memang harus lebih, kalau konflik kayak kemarin gitu itu memang harus safety, mengutamakan kesehatan
dan keselamatan. Jadi makanya kita harus nulisnya pengamatan itu, boleh melakukan penulisan secara pengamatan tanpa narsum karena kita harus mengutamakan keselamatan. Itu mungkin Mbak Rista. Halo Mbak Diva. Iya, iya Mas. Baik. Mungkin ada lagi ada lagi yang ingin Mas jawab atau belum? Sudah ya? Cukup mungkin Mbak, iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fikri atas jawaban yang telah diberikan. Baik, sudah cukup untuk sesi tanya jawab yang pertama. Sekian pemaparan materi yang dipaparkan oleh pemateri kita. Terima kasih kepada Mas Fikri atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali untuk kita. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat dijadikan wawasan untuk kedepannya. Terima kasih kepada Mas Fikri. Iya. Sama-sama Mbak Diva, teman-teman. Semoga tetap sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, Mas. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Elin. Apakah Mas Elin sudah terhubung? Halo, Mas Elin. Iya, nampaknya ini pemateri kita belum terhubung. Jadi sebelum kita melanjutkan pemaparan materi yang kedua, mungkin saya ingin mengingatkan kepada para peserta agar tetap kondusif, mematikan mikrofonnya dan menyalakan videonya. Lalu diharapkan untuk mengikuti seminar ini dengan baik, tidak senonoh dan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak baik pada kolom komentar. Sebelumnya saya meminta maaf kepada para peserta yang telah memberikan banyak pertanyaan yang tidak bisa dibacakan ataupun ditanggapi oleh pemateri kita karena sesi untuk pertanyaan terdapat 2 pertanyaan saja. Baik, ini apakah Mas Elin sudah terhubung? Ya, mungkin teman-teman yang ingin menanyakan seputar jurnalistik atau fotografi bisa bertanya lewat Instagram sosiologi kali ya. Nanti dari kita mungkin akan meminta kepada para narasumber untuk memberikan jawaban mungkin lewat email atau mungkin lewat Instagram. Gimana Mas Fikri? Apakah sudah keluar ya Mas? Boleh Mbak. Bisa kok. Oh iya. Terima kasih sekali Mas. Ya mungkin nanti Mas Fikri nanti dari kami panitia akan menghubungi Mas kali ya mengenai pertanyaan peserta ya yang belum terjawab. Siap. Terima kasih Mas. Boleh sekali. Halo Mas Elin, apa sudah terhubung? Iya, sudah ini. Ya, nampaknya sudah terhubung. Baik. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Elin Bastier selaku owner Tivok Fotografi. Halo Mas Elin.
Oke, sebentar Mbak ya, saya siapkan dulu ya. Oh iya, baik Mas. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Elin untuk menyampaikan materinya, ini ada sedikit cuplikan tentang video Wispotion. Nanti tak panggil, kamu tahu dulu. Halo Bapak Elin, apakah Ya, sudah persiapannya Pak? sudah. Sudah, baik. Langsung saja pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Elin Bahtiar, SSN, selaku owner Tivok Fotografi, dengan durasi waktu 40 menit. Kepada Bapak Elin Bahtiar, saya persilakan. Sudah. Sudah, Pak. Silahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Bentar ya, karena sebelumnya selamat siang. Saya mohon maaf tadi baru dari kantor langsung balik ke rumah. Ya, Kak, dulu. Ini situasinya di rumah. Jadi mungkin ya kita maklumi bersama aja. Ada anak-anak juga di sini. Bisa didengar suara saya? Halo? Periode infeksi. Halo, Pak. Iya. Screen-nya bisa ditampilkan punya saya. Iya, Pak. Sebentar, dari tim medianya lagi menampilkan. Mohon maaf, ada sedikit kendala dalam penampilan
materinya, Pak. Panggilan Iya, Pak. Bapak Elin, mohon maaf ya, Pak, ini Bapaknya belum mengirim PPT-nya ya kepada pihak ini. Mohon maaf Pak, mungkin belum aktifkan. ada... Oh, sebentar. Oh, sudah. Sorry. Iya, iya Pak, maaf. Sorry. Bapak mohon maaf, ini dari panitia belum mendapatkan PPT ya dari Bapak. Mungkin Bapak bisa mengirimkan kepada panitia terlebih dahulu atau mungkin dari pihak Bapak yang menampilkan PPT-nya. Mohon maaf sekali Pak. Aku kok. Wes Dia ingat kok. Hendak pengirim. Halo Pak, Bapak. Pak, mungkin ini Bapak bisa mengirimkan PPT-nya dulu kepada pihak. Oh, Iya, soalnya dari panitianya belum mendapatkan PPT dari Bapak. Atau mungkin Bapak yang langsung share screen PPT-nya. Mohon maaf, Pak. langsung aja bisa nggak? Langsung bagaimana ini, Pak? Oh, Bapak yang menampilkan PPT-nya? Silahkan, Pak, boleh. Saya nggak terbiasa pakai Zoom, ya. Biasanya pakai Google Meet. Mungkin Bapak bisa mengirimkan PPT-nya kepada pihak panitia kali ya, Pak, untuk mempermudah Bapak dalam penyampaian materi. Belum terkonek ya saya. Sudah aslinya. Belum, Pak. Belum. Bentar. Iya, Pak. Mungkin Bapak... Sudah langsung itu. Sudah langsung share screen. Iya, tapi ini share screen-nya belum kebuka materinya, Pak. Mohon maaf. Oh, nggak usah langsung ngomong aja Mbak. Saya nggak ini aja, nggak usah pakai PPT ya.
Oh ya, baik Pak. Mohon maaf sekali Pak atas kendalanya. Iya, iya. Iya Pak, dipersilahkan untuk memberikan materinya. Langsung dimulai aja Mbak ya. Iya Pak, boleh. Oke. Sebelumnya mohon maaf tadi memang saya dari kantor dulu langsung balik ke rumah. Kebetulan di kantor. Sebenarnya hari ini saya jadwalkan libur, cuman tadi di kantor ada sedikit urusan, jadi saya harus ke kantor. Dan saya balik sini lagi. Sebelumnya mohon maaf untuk semua peserta. Eh, Dapat kita mulai tentang materi fotografi dari saya. Oh ya, sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Elin Bahtiar, saya lulusan Diskompis UNS tahun 2004. Kemudian saya pernah bekerja di sebuah stasiun televisi swasta. Kemudian saya tahun 2009 mulai mendirikan Tiktok Fotografi ini. Oke. Pada dasarnya, langsung ke materi ya, pada dasarnya fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi seperti mata kita bisa menangkap gambar, bisa menangkap objek kalau ada cahaya. Jadi sama fotografi seperti itu. Kalau tidak ada cahaya berarti kita tidak bisa menangkap objek. Sebenarnya fotografi itu sangat simpel ya, mudah. Cuman ada tiga hal aja di fotografi yang harus diperhatikan. Cuma ada tiga poin aja di fotografi itu. Yang pertama itu adalah ISO. ISO itu kalau zaman dulu pakai lensa film, zaman film itu nyebutnya ASA. Itu adalah sensor kamera kita terhadap cahaya. Yang pertama ISO, yang kedua adalah diafragma. Diafragma itu bukaan lensanya. Jadi lensa itu kan mekanis, sebuah mekanis, jadi dia itu bisa membuka dan menutup sesuai angkanya, angka lensa. Terus yang kemudian yang ketiga adalah shutter speed atau kecepatan bukaan rananya, shutter speed. Jadi kalau diibaratkan ini sensornya, tangan saya ini sensornya, kemudian depan kita ini adalah bukaan lensanya, jadi cahaya nanti masuk lewat lensa. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada shutter speed yang buka menutup sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Jadi tiga itu aja di fotografi itu, ISO, kemudian bukaan lensa, dan shutter speed. Jadi tiga hal itu yang poin utama di fotografi. Yang lainnya sih cuman ya apa sih, rasa itu feel kita terhadap seni. Jadi yang lainnya cuman itu aja. Pertama kita bahas satu-satu dulu ya, ISO. ISO itu sensor terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi ISO, dia semakin peka terhadap cahaya. Misalkan satuannya biasanya angka 50, 100, 200, 400, ya 320, 400, 500 dan seterusnya sampai sekarang itu sampai tinggi sekali ISO. Kamera-kamera terbaru ini sangat bagus. Jadi ISO-nya cukup tinggi. Terus kemudian ISO ini mempengaruhi keseluruhan gambar, keseluruhan tangkapan gambar yang dihasilkan oleh kamera. Jadi misalkan kalau kita pakai ISO 50, kita gambarnya nanti under gelap, kita naikkan lagi ISO-nya 100 dan 200, itu dia akan naik secara keseluruhan. Jadi cahayanya akan naik secara keseluruhan, hasilnya gambarnya semakin terang. Itu ISO. Kemudian yang kedua itu adalah bukaan lensa. Bukaan lensa itu kalau di fotografi biasanya simbolnya diistilahkan dengan F.
F berapa gitu biasanya. Orang nanya, kalau orangnya nanya data fotografi, biasanya F-nya berapa gitu. Nah itu berarti bukaan lensanya atau diafragmanya. Yang menarik untuk F fotografi ini, diafragma ini, angkanya semakin kecil, berarti dia bukaannya semakin besar. Dia bukaannya semakin besar. Angkanya semakin kecil, bukaannya semakin besar. Kalau angkanya semakin besar, dia membukanya semakin kecil. Jadi, kalau bukaannya besar, berarti otomatis cahaya yang masuk salurannya lebih besar. Cahaya yang masuk itu salurannya lebih besar, nanti dia cahaya yang masuk lebih banyak. Otomatis gambar yang dihasilkan dia akan lebih terang dibandingkan dengan yang bukaannya kecil. Bukaan kecil itu angkanya besar. Misalkan F22 itu berarti dia lebih sempit daripada F14 atau F28. Mohon maaf ya, ini karena di rumah kita santai aja. Nanti sekalian saya terangkan basic lighting juga. Kemudian yang terakhir adalah shutter speed. Shutter speed itu kecepatan membuka ranah. Tadi kan di belakang sendiri ini sensor, kemudian di depan ini ada lensa yang bisa membuka menutup tadi F-nya. Kemudian yang tengah-tengahnya ini ada shutter speed. Shutter speed adalah kemampuan membuka dan menutup lensa. Shutter speed ini kemampuan membuka dan menutup rananya. Jadi dia akan seperti ini prosesnya. Kalau dulu masih mekanis, tapi sekarang untuk kamera-kamera mirrorless dia sudah pakai apa namanya? Bukan mekanis, namanya saya agak sedikit lupa. Dia nggak pakai mekanis lagi, dia sudah pakai teknologi dia. Jadi pada basicnya bukaan ini shutter speed ini dia akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya cahaya. Misalkan tadi kan cahaya masuk dari sini, dari lensa depan tadi, cahaya masuk. Ketika dia terbuka, dia cahaya akan mengenai sensor. Jadi semakin lama dia membuka, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Dari cahaya yang masuk banyak, maka foto gambarnya akan terlihat lebih terang. Jadi shutter speed yang lambat itu dia akan memberikan efek cahaya lebih terang dibandingkan dengan shutter speed yang cepat. Jadi fotografi cuma 3 itu aja: ISO, diafragma, dan shutter speed. Jadi kita sebagai fotografer ya tinggal ngukur aja. Kita lihat di kamera, kita mau efeknya seperti apa, itu kita tinggal menyesuaikan aja. Tapi pada prinsipnya dia itu cuma 3 aja. Fotografi itu cuma tiga unsur itu aja. Terus kemudian masalah lensa dan lain sebagainya itu hanyalah variasi ya. Pinter-pinternya produsen membuat produk, terus kemudian kita akhirnya ikut-ikutan pakai dan sebagainya untuk menghasilkan efek tertentu. Itu sebenarnya cuma pinter-pinternya produsen. Kalau saya pribadi, karena saya kebanyakan keperluannya untuk potret atau fashion fotografi, maka lensa saya itu kebanyakan adalah 50 mili. Jadi saya itu motret ya cuma pakai lensa 50 mili itu aja. Tinggal disesuaikan aja. Misalkan kita pakai kamera yang crop factornya 1,6, maka saya cari lensa yang 35 mili. Jadi kalau 1,6 kali 35 dapatnya 50 berapa tuh? 52. Jadi equal dengan 50 mili di full frame. Kalau saya pakai yang lensa saya yang kamera saya satunya yang full frame, maka saya pakai lensa yang 50 mili. Jadi untuk fashion fotografi, untuk potret fotografi, saya cenderung pakai lensa 50 mili. Dan saya cari yang bukaannya paling lebar. Bukaannya paling lebar itu berarti F-nya paling kecil. Di lensa ini saya 1,4. Di kamera satunya saya 1,2.
Jadi fungsinya apa? Bukan paling kecil ini. Dia semakin besar diafragma, maka depth of file-nya, jadi dia apa ya, yang fokusnya itu semakin sempit. Jadi yang di luar fokus dia nanti agak bokeh kalau istilahnya, ngeblur. Tapi kalau di istilah fotografi diistilahkan dengan bokeh namanya. Jadi dia akan secara gradual, dia ke pinggir-pinggir, semakin ngeblur. Itu saya pakai yang bukan paling besar. Saya biasanya karena saya seneng mengisolasi objek jadi biar objeknya itu nggak tumpang tindih dengan backgroundnya. Itu dari trik dari lensanya. Kemudian selanjutnya saya akan coba menerangkan dengan basic lighting ya. Basic lighting ini penting banget. Nah, tadi juga basic fotografi, sekarang basic lighting. Saya pakai anak saya buat model. Nah, kebetulan dia pasti nimbrung aja kalau ada acara-acara gini. Saya pakai sekalian aja. Oke, betul ya. Oke. Jadi lighting yang pertama nanti namanya Rembrandt lighting. Rembrandt lighting itu diambil dari pelukis Belanda, Rembrandt. Dia salah satu ciri khasnya dia, hampir semua di lukisan dia itu menggunakan pencahayaan yang sama. Jadi ini teknik lighting ini diambil dari gaya style pelukis Rembrandt. Dia sebentar saya atur cahayanya. Kasih konten ya. Oke, di Rembrandt lighting ini, kamu lihat sini. Nah, Rembrandt lighting ini ciri khasnya ini ada segitiga di sini, ada segitiga di bawah mata ini. Jadi kita sumber cahayanya dari sebelah sini, main light-nya dari sebelah sini, dia ini yang terkena cahaya, yang main light-nya terkena banyak cahaya. Kemudian yang sebelah sini shadow-nya, sebelah sini shadow. Nah, di Rembrandt itu ciri khasnya di sini. Di sini ada segitiganya, itu Rembrandt. Jadi fotografi itu ibaratnya di alam itu cuma ada satu matahari, maka main light, jadi key lighting atau istilahnya main light itu cuma satu sumber cahaya aja. Yang lainnya itu cuma buat nambah-nambah aja, buat tambah keren. Ini kebetulan saya pakai reflektor, jadi ini mungkin kurang dekat ya. Turun. Kita turun dulu, dulu lagi. Oke. Kamu geser sini. Oke, mulai sana. Nah. Jadi gini ya, fotografi itu kayak gini. Jangan sampai kita ini flat, cahaya depan ini flat semua. Kalau flat itu tidak menarik, untuk fotografi tidak menarik. Jadi kalau bisa, itu fotografi itu ada shadow-nya, bisa muncul 3 dimensi, karena tubuh kita ini kan 3 dimensi, jadi harus muncul 3 dimensi. Ini Rembrandt ini ada segitiga di sini, kemudian ada segitiga di sini. Tuh, kemudian kita bisa menambahkan diffuser. Kamu lihat di sana. Nah, saya nambahkan diffuser di sini, nah, buat mengurangi kontrasnya, shadow-nya tadi. Atau dari sini, atau kita nambahkan dari sini belakangnya. Nah, beda banget kan? Kelihatan di wajahnya kan beda banget kan? Kalau kita kamu tetap lihat depan. Nah,
Kalau kita tambahkan seperti ini, reflektor, nah, shadow-nya yang di sini kita agak berkurang kan kadang-kadang orang nggak suka kalau terlalu gelap di sini. Terlalu gelap kadang-kadang nggak suka, maka kita bisa pakai reflektor untuk menambahkan. Jangan banyak gerak. Nah, udah diam. Nah, ini reflektor ya. Bisa dari sini, atau dari samping sini. Diam. Diam. Ini tadi Rembrandt ya, Rembrandt lighting. Rembrandt lighting ciri khasnya di sini ada segitiganya di bawah mata. Ini Rembrandt lighting. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kamu tetap duduknya agak geser ini, ada ke sumber cahaya. Nah, yang kedua adalah ini. Nah, ya. Yang kedua adalah side lighting. Side lighting ini yang sebelah sini benar-benar gelap. Kamu tenang, duduk yang baik, tenang. Jadi untuk menampilkan kesan dramatis, biasanya side lighting. Ini cahaya di sebelah sini, cahaya dari sebelah sini, dan di sebelah sini adalah gelap, area gelapnya, shadow-nya. Ini biasanya untuk motret laki-laki ini, biar kesan maskulin itu pakai seperti ini, pakai dari side lighting. Nah, sama seperti tadi, kita bisa pakai reflektor, kemudian untuk mengurangi shadow. Nah, pakai reflektor ini. Pakai reflektor, bisa dari bawahnya atau agak atas sedikit. Ini pakai reflektor. Oke. Itu tadi side lighting ya. Yang pertama Rembrandt, yang kedua side lighting, kemudian yang ketiga ini namanya broad lighting. Broad lighting itu posisinya dari belakang. Jadi sedikit dari belakangnya. Sedikit dari belakang, jadi terlihat cahayanya di sini aja, di area sini. Area sini, ya. Bentar. Karena kebetulan kalau di HP ini agak ini ya, dia ikut menyesuaikan cahaya yang di sini. Sebenarnya kalau kita lihat langsung, ini di sini ini bisa sedikit rem light rambutnya, terus kemudian di sini aslinya ini gelap banget di sini. Ini gelap banget di sini, gelap banget. Diam. Nah, ini kita bisa pakai reflektor lagi untuk buka di bawah matanya atau di sebelah sini, kita bisa pakai reflektor lagi. Itu sudah tiga. Kemudian yang keempat ini yang paling sering digunakan di pemotretan fashion fotografi, pemotretan untuk potret itu pemotretan wajah, itu paling sering digunakan. Ini namanya butterfly lighting namanya. Benar, agak mundur dikit. Oke, depan. Butterfly lighting ini
biasanya kita tempatkan di sebelah kita, fotografer kan dari depan. Dari 90 derajat arah jam 12, berarti kita naruh lampunya itu di sekitar jam 1. Jam 1 terus tinggi dia, di atas, tinggi, untuk menghasilkan efek di bawah hidungnya ini seperti kupu-kupu. Ini pemotret, ini lighting yang paling sering digunakan untuk pemotretan artis. Dulu tuh waktu saya masih kerja di studio foto yang cukup terkenal di Jakarta, itu banyak artis yang hanya mau difoto dengan butterfly lighting ini. Jadi dia ada kayak kupu-kupu di bawah wajahnya ini, di bawah hidung. Dia untuk butterfly lighting ini sangat bagus untuk perempuan karena dia menimbulkan efek kurus, tulang pipinya lebih menonjol, kemudian kiri dan kanannya ini shadow agak gelap, jadi dia nanti tulang pipinya agak menonjol. Biasanya itu untuk orang-orang yang wajahnya bulat, wajah bulat, kita pakai butterfly lighting. Jadi sebenarnya konsep basic lighting ini kita menyesuaikan dengan wajah dari yang akan difoto, klien yang akan difoto. Kalau wajahnya bulat, biar nggak terlihat bundar sekali, kita pakai butterfly lighting. Ini di kiri kanannya ini shadow sebenarnya, cuman karena pakai kamera HP jadi kurang kelihatan. Kemudian ini di bawah hidungnya ini shadownya ini bentuk kayak kupu-kupu ini. Kalau hidungnya mancung, dia bagus banget. Cuman karena dia hidungnya nggak ada, jadi kurang, efeknya kurang kelihatan. Jadi mungkin itu aja ya yang dari saya, basic lighting dan basic fotografi. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Nanti sebisa mungkin saya jawab. Iya Pak, terima kasih atas materinya. Mungkin ada tambahan karena ini masih ada sisa waktu 10 menit lagi Pak untuk pemaparan materi. Sebenarnya ada ya, ada satu lagi lighting cuman hampir mirip dengan Rembrandt dia. Hampir mirip dengan Rembrandt, dia namanya loop lighting. Loop lighting ini kita pindah lagi sumber cahayanya. Duduk diam. Nah, ini loop lighting nih, kurang tinggi dikit lightingnya. Diam, kamu diam, jangan bergerak. Ini loop lighting. Diam saja. Loop lighting ini cahaya yang jatuh di bawah hidungnya ini, dia jatuh di bawah hidung cahayanya, di bawah samping hidung ini, shadownya di samping hidung ini. Cuman dia nggak segitiga banget. Dia di sini masih ada highlight cahayanya, masih kelihatan cahaya-cahayanya. Jadi kalau Rembrandt tadi benar-benar shadownya kelihatan segitiga gitu oleh Rembrandt. Kalau dia loop lighting ini masih ada cahaya, masih sedikit kelihatan. Jadi 5, yang pertama Rembrandt, yang kedua side lighting dari samping, yang ketiga broad lighting. Broad lighting itu arah jam 5, jadi dari arah jam 5 lampunya. Terus kemudian butterfly lighting. Butterfly lighting itu arah jam 1. Di jam 1 efeknya dia di bawah hidung itu seperti kupu-kupu. Terus yang terakhir tadi loop lighting. Loop lighting dia jatuhnya hidungnya cahayanya agak di bawah hidung ini. Itu seperti itu. Sebenarnya di luar pun sama. Ini kan konsep studio. Jadi mungkin kita bisa ngomong wah ini di studio cahayanya bisa diakali. Sebenarnya di luar pun sama, outdoor pun sama kita. Mataharinya satu,
kayak lighting, tinggal kita atur posisinya aja. Orangnya mau kita atur, kita mau pakai konsep cahaya seperti apa. Jadi misalkan jam 6 atau jam 7 pagi, itu kan cahaya masih dari samping, itu enak banget tuh. Mau dibikin side lighting bisa, bikin Rembrandt bisa, bikin broad lighting bisa dari belakang. Itu yang jam 6. Kemudian agak jam 8. Jam 8 itu kita bikin butterfly bisa. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Terus kemudian yang agak susah memotret itu kalau siang hari, sudah jam 11, jam 12 itu susah karena cahaya matahari tepat dari atas, dia nanti akan menimbulkan ini mata panda di bawah kantong matanya ini hitam-hitam dia. Jadi dinamakan mata panda. Itu agak susah sebenarnya. Tapi sebagai fotografer kadang di lapangan itu kita nggak bisa ngatur klien ya. Kita sudah janjian jam mau datang jam gitu di lapangan, ternyata ya yang make up, yang apa-apa kita ketemunya siang. Makanya sebagai seorang fotografer, kalau kita menguasai basic lighting, nanti kita ngaturnya enak. Sebenarnya itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bantu jawab, nanti saya jawab. Ya. Apakah sudah cukup, Pak? Sudah, mungkin itu aja. Ya, terima kasih kepada Bapak Eli Batir atas pemaparan materinya. Lalu selanjutnya saya akan buka sesi tanya-jawab atas materi yang kedua. Seperti tadi, konsepnya hanya dibuka untuk 2 pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis pada kolom komentar dengan format nama, underscore pertanyaan, kemudian akan saya bacakan. Ya, di sini sudah ada banyak sekali ya pertanyaan. Pertanyaannya pertama datang dari Galen Kosi. Mas, cara menentukan lighting-nya baik bagaimana ya? Terima kasih. Ya, cara menentukan lighting yang baik. Kalau untuk potret fotografi kita lihat aja karakter muka orangnya. Karakter muka orangnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan karakter muka bulat kayak gini, terus karakter yang pertama karakter muka, yang kedua kita mau memunculkan kesan seperti apa. Misalkan glamor untuk cewek-cewek atau untuk pemotretan yang pakai make up sudah banyak, itu kesan glamor itu kita pakai butterfly biasanya, butterfly lighting itu paling sering saya pakai. Terus kemudian untuk foto group dan sebagainya itu saya pasti pakai butterfly lighting karena itu paling simpel dan cepat. Yang sering saya lihat itu di lapangan itu banyak fotografer pakai lampu itu 2 kanan kiri, itu sebenarnya nggak salah sih, cuman ya hasilnya kurang bagus karena dia akan timbul 2 shadow di sini, kanan kirinya shadow, kurang bagus lah itu. Ya seperti kita di alam, matahari itu cuma 1, jadi main light-nya itu 1. Kalau kita mau pakai satunya cahaya lagi, kita bisa taruh di bawah seperti tadi, seperti reflektor tadi. Kita fungsinya untuk fill in aja, taruh di bawahnya atau dari belakangnya gini untuk menimbulkan kesan rim light di rambutnya ini, seperti itu. Jadi untuk menentukan lighting yang bagus seperti apa, ya tinggal kita konsepnya mau motret seperti apa. Kita mau konsepnya memotret seperti apa, terus kemudian karakter wajah orangnya itu seperti apa. Saya kira itu aja. Mungkin ada lagi? Ya Pak, ini ada pertanyaan yang kedua, datang dari Dava Atala. Permisi Pak, ingin bertanya, bagaimana cara menampilkan ekspresi yang maksimal pada potret fotografi? Terima kasih Pak. Silakan Bapak untuk menjawab. Ekspresi yang maksimal. Benar.
itu nanti hubungannya dengan cara kita komunikasi dengan klien ya. Terus kemudian yang pertama cara komunikasi, yang paling penting itu sebenarnya kita itu mau motret apa sih sebenarnya, motret kesan seperti apa yang mau kita tampilkan sih, itu yang paling penting itu. Jadi tadi saya sudah jelaskan 5 basic lighting itu bisa dipakai. Semua dari lighting tadi menimbulkan kesan yang efek yang berbeda-beda. Misalkan side lighting dari samping itu kesannya maskulin untuk laki-laki. Kemudian yang dari belakang itu juga itu dramatis banget itu broad lighting. Atau kita pakai Rembrandt, itu kita menimbulkan kesan maskulin. Kemudian kalau yang dipotret cewek itu kita pakai butterfly atau loop. Seperti itu. Terus kemudian kalau menampilkan apa tadi ekspresi maksimal, yang ekspresi maksimal itu berarti kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan klien. Jadi sebelum pemotretan kita ya seharusnya sedikit akrab dengan klien, kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kita bisa memunculkan ekspresi yang kita inginkan. Misalkan kita motret untuk ekspresi ceria atau natural atau kesannya benar-benar berwibawa dan sebagainya, itu yang paling utama adalah komunikasi dengan klien. Kita kenal dulu dengan kliennya, kita komunikasi dengan baik, kemudian kita mau menampilkan foto seperti apa, seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Bapak, ini masih ada waktu sekitar 10 menit waktu sesi tanya jawab karena tadi Bapak pemaparan materinya masih ada waktu. Ini mungkin Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya atau disudahi saja Pak? Boleh. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Everdi Hermawan. Pertanyaannya adalah, dari pengguna lensa yang Bapak sering gunakan, misalkan 50 mm per 20 mm, atau kelebihan dan kekurangan dari lensa yang sering Bapak pakai ketika di lapangan saat sedang pengambilan foto, dan lensa yang Bapak rekomendasikan. Kira-kira lensa berapa mm yang bagus digunakan di segala kondisi indoor dan outdoor? Terima kasih, Pak. Silakan Pak untuk dalam kondisi apa terakhir yang bagus dalam kondisi indoor dan outdoor Pak. Apakah gitu. jelas pertanyaannya? Perlu saya ulangi? Nah gini ya, lensa itu kalau saya pribadi, lensa itu yang saya pakai cuman 50 mili. Jadi 50 mili untuk full frame. Jadi kalau kita pakai lensa, kalau pakai kamera dengan sensor yang 1,3, berarti kita pakai yang 40 mili. Kemudian kalau seperti ini kan sensornya 1,6. Saya pakai Fuji film ini sensornya 1,6, maka saya pakai lensa yang 35 mili. Terus untuk bukaannya berapa? Kalau bisa cari lensa yang bukaannya paling lebar. Tapi memang biasanya lensa lebar itu harganya pasti agak mahal. Itu biasanya seperti itu. Kalau saya pribadi karena saya sering motretnya grup untuk beberapa orang gitu, saya pakai lensa yang equal dengan 50 mili di full frame. Kenapa saya pilih ini? Karena kita motretnya nggak terlalu jauh dari objek. Jadi kita kalau ngarahkan tuh nggak perlu teriak-teriak. Nggak perlu teriak-teriak yang keras. Kita cukup ngomong aja, objeknya sudah bisa mendengar. Jadi saya paling seneng lensa 50 mili di full frame. Kemudian bukaan berapa? Bukaannya kalau bisa yang paling lebar. Bukaan yang paling lebar. Kalau ada 1,2 Fuji ini, saya pasti pakai 1,2 karena ini adanya yang 1,4, maka saya pakai 1,4. Jadi saya seneng untuk bokeh, kemudian
dengan objeknya kita nggak terlalu jauh. Jadi kita kalau memberi perintah itu nggak perlu teriak-teriak. Itu kalau untuk potret ya, untuk kebutuhan potret. Kemudian kalau untuk kebutuhan grup, foto grup dengan banyak orang gimana? Otomatis kita harus pakai lensa yang agak wide ya, agak zoom. Itu perlu lensa zoom. Makanya saya selalu punya dua lensa. Yang pertama itu lensa yang equal 50 mm ini, dan yang kedua lensa zoom. Lensa zoom yang wide dari 10 mm di full frame sampai ya sekitar 24 mm lah. Itu perlu banget. Soalnya kadang-kadang kita di lapangan itu mundur mentok di tembok. Kadang-kadang seperti itu. Mentok tembok atau apa, atau objek kita nggak bisa dimundurkan lagi, maka kita butuh lensa yang agak wide. Jadi untuk fotografer dua lensa aja cukup lah. Lensa yang format normal, karena full frame 50 mm ini istilahnya mata normal, mata kita normal menangkap gambar itu ya lensa 50 mm. Kemudian yang lensa zoom tadi, yang lensa wide tadi, itu untuk jaga-jaga kalau kita nggak bisa mundur lagi. Tapi biasanya kalau masih bisa mundur, saya jarang ganti lensa, saya tetap pakai yang 50 mm, saya biasanya jalan mundur. Terus kemudian salah satu yang sering dilupakan fotografer di lapangan, yaitu kalau ngambil foto dia nggak mau maju mundur, dia tetap stay di posisinya. Nah, dengan maju mundur ini sebenarnya kita ini bisa melihat lebih luas, melihat lebih luas, kita bisa mengatur komposisi lebih baik. Itu salah satu tipsnya. Jadi kalau bisa motret itu kita yang maju mundur. Kita maju mundur, jadi kita bisa lihat lebih luas, kemudian ada objek apa yang bisa kita jadikan foreground, kita bisa jadikan foreground. Kadang-kadang saya sering melihat fotografer itu nggak mau maju mundur. Mentang-mentang dia lensanya bisa zoom in, zoom out, dia nggak mau mundur. Zoom in, zoom out, zoom in, out. Nah, itu salah satu yang sering saya lihat, itu kesalahan fotografer di situ. Dan kelemahan lensa zoom in, zoom out, dia itu pasti ada distorsi. Distorsi, kadang wajahnya terlihat menceng atau tingginya terlihat lebih tinggi. Itu salah satu kekurangan lensa zoom ya, zoom in, zoom out itu ya, yang lensa wide. Itu aja sih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Karena waktu sesi tanya jawabnya sudah berakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Elin atas pemaparan materinya mengenai bagaimana cara pengambilan foto yang baik. Terima kasih Bapak Elin atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang tadinya saya mau di kantor, cuman karena di kantor lagi ada banyak kerjaan, jadi saya pakai di rumah aja dengan anak-anak ini aja, nggak apa-apa yang ganggu karena kita nggak terlalu formal juga sih ya. Iya Pak. Bapak, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan platform lain untuk menjawab pertanyaan nanti. Apakah mungkin bisa lewat email atau lewat media sosial lain Pak untuk menjawab? Karena seperti ini sangat menarik sekali ya materi yang telah Bapak sampaikan, sampai banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Boleh. Lewat email atau follow Instagram saya di Tivok Fotografi, nanti bisa komen-komen di situ. Nanti kita bisa diskusi lewat IG atau lewat email nggak apa-apa. Di elimtivok@gmail.com ya. Nanti biar panitia yang nge-share ya email saya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya untuk memaparkan materinya. Baik, hadirin yang
Hadirin yang saya hormati, baik berikut adalah pemaparan materi, kedua materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Mas Fikri, dan yang kedua itu adalah dari Bapak Elin. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang acara Wispotion 2020 yang kemarin, yang telah dilaksanakan selama sebulan lebih. Ya, mungkin di sini ada menampilkan beberapa video. Selanjutnya kepada Mas Yusril selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi untuk mengumumkan pemenang lomba Wispotion 2020. Kepada Mas Yusril dipersilahkan. Ya, apa ya? Yang menang akhirnya siapa? Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, moderator? Sudah, Mas. Oh, sudah. Sudah, Ya. Mas. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator di kesempatan yang baik ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman peserta workshop jurnalistik dan mini kelas fotografi yang telah diadakan oleh HMP Sosiologi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi di kegiatan lomba fotografi yang juga diadakan oleh HMP Sosiologi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saya umumkan saja untuk pemenang dari lomba fotografi yang telah diadakan oleh HMP Sosiologi. Untuk urutan dari pemenang lomba akan saya bacakan mulai dari juara 3 terlebih dahulu ya, kemudian juara kedua dan dilanjut dengan juara 1. Baik, jadi untuk juara 3 dari lomba fotografi yang diadakan oleh HMP Sosiologi dengan perolehan nilai 83 berasal dari Universitas Diponegoro atas nama Dita Suci Rahmawati. Ya, kepada Dita Suci Rahmawati kami ucapkan selamat telah mendapatkan juara 3 dalam lomba fotografi ini. Kemudian dilanjut untuk juara 2 dengan perolehan nilai 85 yang berasal dari Institut Teknologi 10 November atas nama Aldimas Kurniawan Pratama. Ya, kepada Aldimas Kurniawan Pratama dari Institut Teknologi 10 November kami ucapkan selamat telah mendapatkan juara 2 dalam lomba fotografi ini. Kemudian ini yang terakhir, untuk juara 1. Ya, juara 1 dari lomba fotografi yang dengan perolehan nilai sebanyak 93 adalah dari Universitas Syah Kuala atas nama Maulana Ridotullah. Ya, selamat kepada Maulana Ridotullah telah memenangkan lomba fotografi yang diadakan oleh HMP Sosiologi. Dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para juri yang sudah berkenan untuk membantu kami panitia untuk memberikan nilai, yaitu dari pihak TIVOK dan Bapak Farid selaku dosen sosiologi UNESA. Selamat kepada para pemenang, semoga dapat bermanfaat nantinya. Kemudian untuk hadiah nantinya akan dikonfirmasi langsung
oleh panitia ya kepada para pemenang. Jadi harap ditunggu saja. Mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Yusril atas ucapan yang telah diberikan dan pengumuman yang telah diumumkan. Selamat kepada peserta yang telah memenangkan juara 1, 2, dan 3 sebagai juara Wispotion 2020. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada peserta lainnya yang telah mengikuti lomba Wispotion 2020. Ya, acara selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat oleh Bapak Sadewo selaku Kaprodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Dipersilakan kepada Bapak Sadewo untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang memenangkan lomba. Kepada Bapak Sadewo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kaprodi Sosiologi pertama kali pada panitia yang menyelenggarakan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya ya kegiatan ini. Semoga menjadi tradisi yang baik. Yang kedua, terima kasih juga pada pembicara dalam workshop. Pembicara dalam workshop, dan yang ketiga dan selamat pada mereka yang memenangkan lomba fotografi yang dilakukan oleh semua ini. Memang lomba ini sangat penting sebenarnya untuk fotografi bagi dunia seni sangat penting dalam yang maupun di dalam aktivitas yang lain. Saya kira itu. Karena saya sekali lagi saya dapat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sadewo atas ucapan yang telah diberikan. Baik, waktu sudah menunjukkan berakhir. Sebelum kami tutup kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, yaitu Mas Fikri dan Bapak Elin, atas materi yang telah disampaikan. Begitu luar biasa sekali ya, materi yang telah disampaikan mengenai jurnalistik dan fotografi. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, berguna untuk ke depannya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti acara seminar workshop jurnalistik dan fotografi pada kali ini. Baik, sebelum saya tutup acara kali ini, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi absensi yang telah diberikan pada grup WhatsApp, dikarenakan waktu absensi tersebut terbatas. Baik, dan saya juga mengingatkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya ya, karena akan ada sesi dokumentasi, dan tolong untuk ditutup mikrofonnya, lalu dinyalakan kameranya. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian acara seminar pada kali ini. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah kata selama membawakan acara. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali dan selamat kepada para peserta yang telah mengikuti lomba yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3, serta saya mengucapkan terima kasih juga kepada para partisipan seminar pada hari ini dan peserta lomba yang kemarin. Semoga kita ke depannya dapat bertemu dalam acara Wispotion tahun mendatang.
Akhir kata, saya Diva Evania Rosya selaku moderator pada acara Seminar Wispotion 2020 pada tahun ini. Saya pamit undur diri, semoga kita bertemu dalam Wispotion 2021 mendatang. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap selalu patuhi protokol dan jaga kesehatan. Saya Diva Evania Rosya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk para peserta tadi yang ingin bertanya, bisa menghubungi bagian panitia ya, agar pertanyaan-pertanyaannya bisa diberikan kepada pemateri dan akan dijawab. Ya. Mas Fikri dan Bapak Elin, terima kasih banyak telah memberikan materi pada acara pada seminar kali ini. Ya, kepada Mas Fikri dan Bapak Elin sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ya, Pak. Tidak apa-apa karena acara sudah ditutup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri hari ini.